Kalau bagian umum ini rata-rata di organisasi pasti ada, ya. Kita di bagian umum secara administrasi. Kemudian di bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat. Jadi selain kita memberantas, menangkap, menyelidik, memproses, kita juga ada namanya bidang pencegahan dan pemberdayaan. Ini kita melakukan kegiatan melalui penyebarluasan informasi, edukasi, ya, penyuluhan dan lain sebagainya. Kemudian juga melakukan deteksi dini melalui tes urin. Jadi kita bekerja sama dengan beberapa instansi yang ingin karyawan stafnya untuk mengecek bebas narkoba, bekerja sama dengan kita melakukan tes urin, ya, kepada anak-anak sekolah, adik-adik sekolah, kemudian juga para universitas. Kita juga melakukan kerjasama tes urin. Kemudian juga melakukan kegiatan di bidang rehab, ya. Jadi BNN ini melakukan rehab bagi atau kepada penyalahguna, korban, ya, dan pecandu. Jadi bagi masyarakat yang menjadi korban atau pecandu, ini bukan diproses hukum, tapi hendaknya adalah direhab, ya. Tapi untuk pengedar ini bukan direhab, tapi yang jelas adalah proses hukum. Kemudian juga melayani surat keterangan hasil pemeriksaan narkotika. Jadi bagi adik-adik sekolah yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, kemudian yang sudah lulus mencari pekerjaan, untuk memerlukan surat keterangan bebas narkoba, BNN ini menerbitkan, ya. Kemudian, nah ini sudah semua orang tahu, BNN ini adalah pemberantasan. Jadi penyelidikan, kemudian melakukan penangkapan dan melakukan proses hukum. Di BNN selain pemberantasan, kita juga melakukan pencegahan melalui bidang pencegahan dan pemberdayaan, kemudian juga rehab. Lanjut. Ini sekarang selain darurat COVID, ya, sejak Maret 2020, Indonesia juga darurat narkoba. Ini Pak Presiden ini pernah menyampaikan di suatu pertemuan pidato, menyampaikan kenapa Indonesia ini dikatakan darurat narkoba. Pertama, menurut data ini dari BNN, anggaran atau uang berputar hanya digunakan untuk transaksi penyalahgunaan narkoba 65 triliun. Kenapa ini sampai 65 triliun? Narkoba khususnya sabu, 1 gram kecil saja, 1 gram di pasaran berapa harganya? 1.200.000. Kecil saja. Itu kalau mungkin bumbu masak, micin, ajinomoto, ya paling baru rasa sedikit, ya. Ini 1.200.000 1 gram. Bayangkan. Penggunanya berapa? Yang sudah terdata itu 5,9 juta. Ya, ini yang baru terdata. Kemudian yang menjadi korban per hari 30 sampai 40 orang per hari, ini akibat korban dari penyalahgunaan narkoba. Makanya Pak Presiden dalam suatu kesempatan mengatakan selain Indonesia darurat COVID juga darurat narkoba. Lanjut. Situasi dan kondisi narkoba atau narkotika yang ada di Indonesia saat ini. Kalau lihat dari jalur masuknya, ini selalu menggunakan pelabuhan tidak resmi. Yang namanya penyelundup, pengedar pasti menghindari resmi. Makanya yang selalu digunakan adalah jalur laut. Karena kalau jalur udara, kita tahu kalau kita menjadi penumpang, berapa gate pemeriksaan dari awal, kemudian tengah pun diperiksa lagi. Kalau yang terakhir itu sampai ikat pinggang, jam atau benda-benda yang berlogam atau mengandung logam, itu pasti akan terdeteksi, ya. Makanya dihindari oleh para penyelundup dan
kemudian jaringan. Nah ini kenapa di jaringan lapas ini terungkap 60 ya tempat lapas yang dikendalikan oleh di 22 lapas. Kita ya di Tarakan sudah berapa kali kami menangkap, mengungkap, kemudian otak pelakunya dari lapas, ya, berulang kali. Makanya saya sampaikan ke kepala lapas Pak Yosef, beliau orang Papua, tapi semangatnya luar biasa. Saya sampaikan, Pak, satu-satunya untuk memutus, ya, untuk memutus bagaimana narkobanya tidak dikendalikan oleh napi, satu-satunya harus ketat HP diperiksa, tidak boleh masuk. Tapi ya faktanya seluruh lapas itu begitu mudah HP masuk. Silakan cek kalau tidak percaya. Ya. Saya sudah menyampaikan, tapi ya masih tetap ada. Modus operandi ini selalu berubah, Pak. Ini tinggal pintar mana, pengedar atau petugas, baik dari BNN maupun dari Polri. Kemudian jaringan internasional. Ini ada Afrika, Iran, Tiongkok, Pakistan, Malaysia, Eropa. Ini barang-barang yang masuk dari luar ke Indonesia. Dulu dari Belanda, ya. Yang sekarang paling banyak itu adalah dari Cina, kemudian melalui Malaysia. Lanjut. Posisi demografis, ya. Kita ini posisinya ini sebelah utara, kemudian sebelah barat, ini bersebelahan dengan Malaysia. Narkoba yang masuk ke Indonesia sekarang rata-rata pintu masuk gate-nya itu dari Malaysia. Misalnya Sumatera, Dumai, Riau, itu narkoba masuk dari Melaka, ya. Kataran masuk dari Tawau. Ini kita buktikan apa? Dari tahun saya hitung aja mundur 2018, 2019, 2020, 2021 semua masuk dari Malaysia. Ya. Kenapa? Karena begitu mudahnya masuk dari sana. Maka masalahnya adalah di sana petugasnya, entah itu BNN-nya sana, Polri-nya sana, Bea Cukainya sana, imigrasi sana, serius apa enggak? Saya pernah mengatakan, mungkin rekan-rekan media pernah memuat petugas keamanan di Malaysia tidak serius untuk mencegah dan memberantas narkoba. Buktinya apa? Lolos terus 20 kilo. Lebih spektakuler, Polda kemarin 126 kilo. Semua dari mana? Malaysia. Sabu bukan kayak angin, bukan kayak air, apalagi 120 kilo. Masa petugas nggak lihat? Ya, jaring narkoba semua dari Tawau yang merah, masuk ke Bulungan, kemudian ke Kalti, ke Palu, Sulawesi, ya, ke daerah-daerah Kaltara. Lanjut. Ini data yang kita ungkap tahun 2018 itu ada 15 sama 14, 29 kasus. Terus 2020 ini tahun 2021 kita tangkap bulan Maret itu 2 kilo lebih. Terus lanjut April itu hampir 400 gram, hampir setengah kilo. Lanjut. Nah ini yang 21 Mei, ini nakoda semua nih, ABK satu kapal ini. Barang buktinya, lanjut. Ini 20 kilo lebih. Lanjut. Nah ini yang spektakuler nih, Polda tangkap 126 kilo semua dari Malaysia. Lanjut.
narkoba yang jenis yang beredar di Kaltara. Lanjut. Jelas sabu. Kenapa sabu paling banyak beredar di Kaltara? Yang saya katakan awal tadi, menggiurkan harganya. Ya. 1 gram 1.200.000. Jadi 1 kilo ya, saya bicara 1 kilo. Hasil penyelidikan kita dari Malaysia itu 400-500 juta 1 kilo. Ya. Terus bagaimana tindakan kita? Kami di sini kan ada Polsek, ada Polres, ada BNNK. Itu yang menjadi tugas pokoknya. Kami yang di provinsi, kami yang bandar-bandar besarnya. Itu banyak ya mohon rekan-rekan media kalau ada informasi kami selalu siap menunggu ya informasi tentang peredaran narkoba. Lanjut. Ini permen ganja, kebetulan ini pelakunya orang warga negara asing ya. Jadi selain sabu ada permen ganja. Lanjut. Nah ini narkoba yang beredar di Kaltara. Kenapa ganja jarang? Kita tahu ganja itu kan dari Aceh. Kalau dibawa ke Kalimantan melewati berapa petugas kepolisian atau BNN, makanya jarang ganja di sini. Paling banyak adalah sabu, karena paling gampang masuk dari Malaysia. Lanjut. Modus. Lanjut. Nah ini modus, ini biasa ya. Pura-pura mancing, ternyata transaksi di situ lagi. Kemudian menggunakan internet. Lanjut. Nah ini kejadian di bandara. Jadi pada saat melalui X-ray itu dia dikemas dalam botol. Kepada petugas ini apa? Kepada petugas mengatakan ini herbal untuk COVID. Karena kalau sudah dicampur memang harus dibawa ke lab. Kemudian petugas ini berkoordinasi. Kemudian untuk meyakinkan, kalau Bapak nggak percaya, ini saya coba. Dicoba 2 teguk. Dicoba di bawah, di atas tumbang. Karena yang diminum ternyata dia itu sudah mengoplos. Jadi untuk mengelabui petugas, narkoba cair itu sabu dioplos, solar dikasih warna, memang kayak coklat-coklat kayak herbal. Mungkin kan biasa herbal bikinan kadang coklat, kadang keruh. Tumbang, dibawalah ke, mau dibawa ke akhirnya meninggal. Jadi betapa bahayanya narkoba ya. Coba-coba mungkin dia kayak debus atau kayak limbah minum kan. Nah ini supaya Bapak Ibu tahu yang punya anak, punya saudara ya, punya keluarga, ini ciri-ciri pengguna. Lanjut. Dilihat dari perubahan fisik, sikap dan perilaku. Ini berkacamata hitam, baju lengan panjang. Ini biasanya ini ciri-ciri salah satunya ya, bukan berarti setiap yang menggunakan lengan panjang ini pengguna. Ya. Kemudian sering gagal kata bicara cadar dulu karena tidak terkendali ya. Jadi pengguna narkoba kalau sudah akut itu nggak jelas bicaranya. Jadi lidah ini seperti keluh. Ngomongnya itu nggak jelas dia kalau sudah sering dia menggunakan narkoba. Kurang tenang, sering tidak konsentrasi, mata berair atau kemerahan, bersin-bersin. Ini salah satunya, ya. Badan kurus, lusuh, aroma sulit, jarang mandi, ya. Ini jarang mandi, berkeringat, ya. Jadi kalau misalnya nih Bapak Ibu punya anak yang sudah masuk dewasa, tidak berani menatap muka, ini bisa juga ciri-ciri ada apa yang biasanya
Kalau diajak bicara, duduk, tenang, menghadap, ini menghindar. Dipanggil alasan inilah itulah, ya. Nah, ini patut dicurigai. Kemudian kamar, kalau punya kamar sendiri, sering ditutup, sering dikunci. Ini juga patut dicurigai. Ya. Kemudian HP, kalau menerima telepon sembunyi-sembunyi, ya, nggak jelas ini dari siapa. Ini patut dicurigai juga. Ya. Kemudian sering minta uang. Kalau dia tidak bekerja, sering minta uang yang nggak jelas. Ini juga patut dicurigai dan ditanyakan untuk apa uang ini. Dan ingat, kalau sudah kecanduan, minta uang nggak dikasih, barang di rumah lama-lama habis tuh. Pertama handphonenya nanti dibilang hilang, minta beli handphone. Motornya tiba-tiba nggak ada, alasannya dipinjam teman. Ya, ini apa? Kalau sudah kecanduan, apapun dia akan lakukan untuk bisa mendapatkan sabu-sabu. Karena di sini yang paling banyak adalah sabu-sabu, maka saya cerita sabu-sabu. Ya, kalau sudah kecanduan, mereka akan melakukan apa saja, mencuri, menipu, dan mohon maaf, yang perempuan, ya, kita itu sudah malang melintang. Yang perempuan, mohon maaf, itu sampai menjajakan diri, ya, pesta tapi terselubung, ya. Jadi jual diri hanya untuk nanti mendapatkan narkoba, bebas, pergaulan bebas. Makanya selaku orang tua memang harus betul-betul ketat melihat, mengawasi anak-anak kita, saudara kita, ya. Lanjut. Nah, ini alasan penggunaan narkoba, keingintahuan. Ini yang rawan adalah begitu temannya sudah mencoba, kemudian dia akan menceritakan betapa nikmat, katanya, enak pakai narkoba. Akhirnya karena sering diceritain, dia berpikir, coba, ingin tahu, ingin merasanya. Ya. Akhirnya begitu nyoba, kok enak, akhirnya keterusan. Ini yang biasanya alasan kenapa dia pakai narkoba. Awalnya coba-coba, begitu enak keterusan. Ya. Pengaruh teman yang menggunakan tadi. Ini cara pribadi, keluarga, masyarakat. Ya. Lanjut. Kemudian secara ekonomi. Lanjut. Nah, ini yang dampak kriminal, ya, melanggar etika, kemudian kecenderungan bergaul dengan sesama lingkungan, kemudian mencuri, merampas, bahkan tidak terlibat dalam jalan prostitusi. Ini kriminalnya, ya, mencuri, merampas milik orang lain, kejahatan dan lain. Lanjut. Nah, ini pilihan. Mau melapor ke BNN atau ke polisi untuk direhab. Kalau dia melapor secara kesadaran, ketahuan pakai narkoba, mending melapor ke BNN atau ke polisi. Kita bantu penyembuhan melalui rehab, ya. Atau ditangkap di penjara, ya. Kalau sudah ditangkap di penjara, dapat dibuktikan bahwa dia adalah pengedar. Ancamannya adalah dia memakai, menggunakan, membawa, mengedar 6 tahun minimal, maksimal 20 tahun, dan seumur hidup. Itu kalau diproses. Lebih baik yang mana? Yang melapor. Kita akan bantu sepenuhnya, gratis. Yang rehab itu gratis, ya, asal tempat rehabnya adalah milik BNN. Di Kaltara ada berapa? Ada 23 tempat rehab. Tapi yang rawat inap baru 1 di Sekata. Nah, ini kita sedang menuju rehab rawat inap itu diperbanyak. Tidak hanya 1, tapi pemerintah lah yang nanti mengadakan, ya. Ada di Kaltara tapi Sekata. Itu rawat inapnya, ya. Yang terakhir ini pilihannya. Nggak melapor, dapat menghindari petugas, lama-lama mati dia, ya, karena kebanyakan. Lanjut. Nah, jadi
Inilah narkoba dapat membunuh anak negeri dan memusnahkan generasi. Untuk itu mari kita berani menolak, berani melaporkan, kemudian berani rehab. Dan Bapak Ibu sekalian,